dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan ila al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa ila ruhi Syekh Muhammad Arsaf bin Abdul Al-Banjari wa ila ruhi Syekhina Syekh Muhammad Zain bin Abdul Qadir Al-Badri wa ala man wasallahu sallallahu wa ala man wasayquna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ميز هذه الأمة المحمدية بالعبادة والخصوصية من بين سائر البرية وجعل منهم علماء وفضلاء ونبلاء أولي قدر أولي أقدار سنية، واصطفى منهم وانتبى إليه من اختاره بمجلسته المحمدية الإندية من سلف الأولياء الأصلياء الصوفية. أما بعد، hadihi mujdatun min manaqibil imam al-akbar al-ghawsil ashab al-ustadzul a'zam wa imami ahlillahi qudwatil arifin sahibil karamatil khaliqati wal anfasis sadiqati al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Alhamdulillah wa syukurillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita iman Islam, memberikan kepada kita sehat afiat, memberikan hidayah taufik, dan diberi pertolongan kembali bersama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari segala kebaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat awliya wassalihin, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai, merahmati kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita mengambil barakah membaca sebagian dari manaqib al-awliya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau adalah seorang ulama besar, wali kutub, yang memberikan pendidikan, pengarahan serta tuntunan bagi negerinya, yang mempunyai nama lengkap di nama asli adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, menjadi dari bangsa Al-Haddad. Al-Habib Muhammad Al-Haddad bin Alwi bin Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Baqi Al-Alam Ahmad bin Syekh bin Imam Abdurrahman bin Syekh Imam Alwi, ini paman daripada Baqi Muhammad bin Muhammad Sahib Irbad bin Ali Khalaqasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraini bin Imam Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan pada malam Khamis tanggal 5 Safar tahun 1906
1044 Hijriah di kota Tarim yang bernama Subair di Hadramaut Yaman. Beliau bermadhab Imam Syafi'i. Ayahnya Al-Habib Ali bin Muhammad adalah seorang yang salih dari keturunan orang-orang yang salih. Di masa mudanya beliau berkunjung ke rumah Habib Ahmad bin Muhammad Syafi'i untuk meminta doa. Al-Habib Ahmad Syafi'i berkata, anak-anakmu adalah anak-anakku juga, mereka diberkahi Allah. Ini abah dan Habib Abdullah Al-Haddad daerah ke rumah ulama. Nah, jadi didoakan sidin. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini yang mana makam sidin itu digambar berhadapan dengan makam Habib Abdullah Al-Idrus. Jadi di Jamban itu banyak kuburan para Habib lah. Nah, di sana cuma nampak kubah itu Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad ini sidin waktu berusia 4 tahun beliau terserang penyakit cacar dan begitu hebatnya hingga membutakan kedua mata sidin. Jadi sidin lagi harus diberi cobaan buta mata sidin karena penyakit cacar. Tapi dengan sidin mata ada melihat, tidak mengurangi kegigihan sidin dalam menuntut ilmu. Jadi tetap bersemangat menuntut ilmu sampai menjadi aulia, menjadi ulama, dan banyak sidin mengarang kitab-kitab. Dan sidin berhasil menghafal Al-Quran. Hafal Quran sidin lah. Padahal sidin mata ada melihat. Dan sidin menguasai berbagai ilmu agama ketika usianya masih kanak-kanak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menggantikan penglihatan lahirnya dengan penglihatan batin. Jadi digantikan oleh Allah. Walaupun mata sidin kada melihat, tapi mata batin sidin tajam, sehingga kemampuan menghafal dan daya pemahaman sidin sangat mengagumkan. Jadi beliau di samping kesibukan beliau beribadah dan berdakwah, beliau juga ada memelihara berkebun, beternak sidin. Jadi sidin ada juga mempunyai usaha. Ini sidin berkebun tadi beliau gunakan untuk membantu fakir miskin, membantu menuntut ilmu dan orang-orang yang tiada mampu. Habib Abdullah Al-Haddad juga mengetahui tentang ilmu pertanian, bahkan sering kali ia duduk bersama petani untuk mengajarkan ilmu petani. Nah, bahkan sidin harap juga ilmu petani sidin mengajarkan. Sidin banyak mengarang kitab. Di antara karangan sidin adalah kitab Nasolihiyah, itu kitab tasawuf karangan sidin. Da'watul Tammah, Risalah Mu'awanah, itu biasanya dibaca di pondok-pondok pesantren karangan sidin. Sidin alim banget. Murid sidin banyak, yaitu diantaranya anak-anak beliau sendiri seperti Habib Hasan Al-Haddad dan lagi lembaga murid sidin. Setengah daripada perkataan sidin, ujar sidin, wahai saudaraku, wa
wajib bagimu berniat baik dan ikhlas. Jadi disuruh hadirin kita banyak berniat yang baik-baik dan ikhlas, di samping mengontrol dan merenungkan sebelum terjun melakukan niat tersebut, karena niat merupakan dasar bagi sesuatu perbuatan. Sebab baik buruk dan sah tidaknya suatu perbuatan akan mengikuti apa yang dinyatakan. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad beliau wafat pada malam Selasa 7 Dzulqa'dah pada tahun 1130, dimakamkan di Jabar, dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai negeri. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepadanya dan kepada kita atas berkat keridhaannya, dan menuruni kita atas pertolongannya sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan tersebut di dalam kitab Tuhfah. Nah, ini ada beberapa yang menyebutkan Sidin mengambil dalam kitab Tuhfah bahwasanya najis yang pada kaki lalat itu dimaafkan. Ini masalah semalam lalat yang hinggap di umpama kotoran, umpama darah misalnya, hinggap lalu hinggap ke baju kita, nah itu dimaafkan. Walaupun misalnya ada basah nampak di batisnya tadilah. Jadi disebutkan bahwasanya najis yang pada kaki lalat itu dimaafkan. Halaman 19 di tengah bacaannya lah, kitab Sabil Muhtadin. Ia daripadanya. Jadi ada lalat misalnya mengingat di najis inilah, lalu dibawanya hingga ke baju kita atau ke badan kita, kita hantar sembahyang atau dalam sembahyang misalnya, kita itu dimaafkan, artinya sahaja sembahyang kita daripadanya. Dan jikalau kelihatan ia sekalipun misalnya kelihatan basah bakas hingga di lalat, dan seperti lalat pada yang demikian itu yang lainnya seperti indung madu. Nah, kawanannya lalat kayak itu juga, seperti wangi, indung madu ya wangi lah. Dan kumbang dan barang sebagainya, wangi misalnya hinggapnya, ini bakal hinggap di kotoran itu dimaafkan. Dan diketahui daripada mentakdirkan bersalahan warna najis daripada warna tempat, bahwasanya darah yang sedikit atau barang sebagainya daripada najis yang jadi apakan. Jadi kita ulangilah. Dan diketahui daripada mentakdirkan bersalahan warna najis
daripada warna tempat, bahwasanya darah yang sedikit atau barang sebagainya daripada najis yang dia diapakan daripada yang sedikit daripadanya apabila jatuh ia atas kain yang merah dan adalah darah itu jika ditakdirkan bahwa kain itu putih niscaya kelihatanlah darah yang adalah dimaafkan daripada darah itu. Jadi ini baju yang terkena darah, bajunya warnanya merah kesini ada kelihatan darahnya. Seandainya warna putih kelihatan darah, maka itu pada dimaafkan, berarti ini banyak darahnya. Kalau sedikit saja itu dimaafkan jelas. Jadi baju terkena darah tapi sedikit saja itu dimaafkan, tapi kalau banyak itu kada dimaafkan. Jika tiada kelihatan di atas kain yang merah sekalipun, karena yang menegahkan daripada melihat dia bersuatu warna keduanya. Demikianlah tersebut dalam kitab Nihayah bicarakanlah oleh akan nakal ini, akan salidat ini disebutkan. Dan diketahui daripada mengkaitkan najis, menghubungkan najis dengan lain daripada najis mughaladzah, najis yang berat, bahwasanya jika ada najis itu daripada najasah mughaladzah ya adalah dimaafkan. Nah kalau najis mughaladzah itu tak ada dimaafkan disebut najis mughaladzah itu najis dari jilatan anjing atau babi, itu najis mughaladzah adanya. Najis berat itu mensuciakannya dengan membasuh 7 kali kubuyan. Kalau najis yang sedang ya najis kami itu najis biasa juga disuciakan juga dengan dikuburi sampai hilang bendanya dan sampai hilang baunya. Itu najis mutawasithah karena ya najis itu tiga macam. Najis khafifah ringan, najis mutawasithah yang sedang, lawan najis mughaladzah yang berat. Mughaladzah ini najis yang ringan itu semalam itu najis dari kami bayi laki-laki yang belum pernah makan kakinya menyusu aja. Nah itu ringan aja, itu hilang lampanya sudah suci sudah. Kalau najis mutawasithah itu harus hilang bendanya dan baunya, rasanya. Jadi di sini najis mughaladzah itu jadi dimaafkan daripadanya. Inilah yang dirajikan Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah dan Syarah Muhtasar Al-Fadl. Bersalah bagi Syekh Rabi dalam kitab Nihayah bahwasanya tiada beza di sini pada najis itu antara bahwa ada ia daripada yang mughaladzah dan yang lainnya. Kalau Imam Ramli menyebutkan sama di sini mughaladzah dan mutawasithah sama. Dan diketahui pula daripada mengkaitkan menghubungkan najis itu dengan keadaannya, ya ada hasilnya daripada PL-nya, ya ada hasil daripada perbuatannya, ya ada hasil ia dengan PL-nya, dengan perbuatannya. Bahwasanya jika ada najis itu hasilnya dengan PL-nya, itu dimaafkan daripadanya. Nah inilah kalau dengan diperbuatnya. Ini kayak kita inilah atau misalnya ibu-ibu berulah banyak kopi, nah boleh banyak kopi dicangkir. Itu kayak apa caranya? Jadi bujurnya itu adalah dibuati juga gula dulu, hanya kopi hanya banyak berdudi. Nah,
Kalau benar di bulan tadi ada samuk mati, nah kata apa itu? Kalau yang berdahulu banyak panas dibuat dicangkir, lalu dibuat gula. Nah itu sama. Pas di dalam gula itu ada samuk mati misalnya, itu sama dengan membuat samuk. Nah itu kalau dimakan itu berpengaruh kita minum itu, walaupun misalnya dibuang samuknya atau misalnya kita minum juga. Tapi kalau gula berdahulu gitu berarti banyak itu dimaafkan itu kata bapak kan. Jadi caranya itu adalah banyak berbudi, jangan berdahulu banyak gula. Jadi di sini kalau dengan hasil dengan perbuatannya jadi dibuat kita gula dalam tanya tadi. Dan jika seseorang adalah dapat najis itu oleh penglihatan mata yang akal atau tiada. Nah ini kita misalnya ragu-ragu ada najis nih, ada apa? Ada dua najis kadar, ragu-ragu kita. Adakah dapat najis itu oleh penglihatan mata yang normal, arti yang mata orang normal atau tiada, maka itu dimaafkan daripadanya karena diamalkan dengan asalnya. Jadi kita ragu-ragu kalau ini diambil menajiskan Anda. Nah itu kita lihat berasih aja, tapi kita apa? Maka ambil asal itu suci aja baginya. Dan setengah daripada yang dimaafkan daripada itu bangkai yang tiada baginya darah mengalir. Nah ini binatang yang ada bilanya dipakai awak ada mengalir darah, ini dimaafkan juga. Pada tatkala melukai suatu anggotanya, kayak samuk itu kita pakai awak berdarah, ada berdarah. Misalnya itu di banyu, nunggusan kita berwudu, ada samuk, ada apa? Asal ada berbau samuk banyunya, misalnya samuknya ada banyak kan? Jadi kata berbau banyunya. Nah tapi tadi binatang ada mengalir darah itu dimaafkan. Pada ketika hidupnya seperti bahwa tiada ada baginya darah sekali-kali atau ada baginya darah tetapi tiada mengalir, seperti lalat. Nah lalat itu kalau kita pakai awak ada berdarah kan? Lebih dari ayam itu ada disembelih berdarah. Dan ulat dan nyamuk dan tumak dan kutu. Nah, kutu ini yang dirangkut kita ada kutu. Dan kutu anjing juga, yang sejenis kutu juga. Dan lipas. Nah kalau kita buat misalnya di dalam banyak buang bijak ada bapak, asal ada bergabung di dalam. Dan kumbang itu ada berdarah juga kalau pakai awak. Dan kalak jengking itu ada berdarah juga. Dan ketinding, kepiting juga. Dan cacat tuh buntutnya dipakai berdarah, kalau jelas. Dan samuk dan indung mabuk banyak nih.
dan sebagainya, maka bangkai sekalian itu dimaafkan daripadanya. Maka tiada menajiskan ia akan air yang sedikit dan benda yang cair dan air yang basah dan sebagainya. Jadi terbuat tadi lalat misalnya, nah atau samut, kabarnya, nah itu najis pas, tapi dimaafkan. Nah, jadi ada aja keringanannya lah, dimaafkan. Artinya tiada menajiskan akan air itu walaupun airnya sedikit, misalnya di ember membuat misalnya cacat buang ya atau membuat misalnya tadi kutu lalat misalnya, atau membuat di benda cair di minyak misalnya membuang jangan apa, atau tanah air dan air yang basah dan barang sebagainya, dengan syarat, ada syaratnya lah, jika jatuh bangkai itu sendirinya, tempat sendirinya di ember, atau dengan ditiup angin, atau dengan tiup angin meniup gugur misalnya kalau ember mati kalau ditinggal buangnya ini dia banyak pakai. Lagi tiada mengubahkan ia akan air, tapi syaratnya lainnya ada berubah, atau benda yang cair terbuat di minyak misalnya, tapi terbuatnya dengan sendirinya lah, atau minyak apa jalan terlihat terbuat di minyaknya, karena kamu dibuat sengaja pakai, nah dia sengaja itu karena tidak ada budi tidak jadi najis jadinya. Ini dengan terbuat sendirinya aja. Sama ada kejadian bangkai itu daripada, sama ada kejadian bangkai itu daripada air atau benda yang cair. Sama ada kejatuhan bangkai itu daripada air atau benda yang cair atau tiada. Jadi syaratnya gugur dengan sendirinya dan ada berubah banyak terbuat tadi binatang apabila kita angkat hanya ada mengalir darahnya itu banyak tadi atau benda cair itu suci aja, suci jadilah, artinya walaupun itu najis tapi dimaafkan jadi suci jadinya. Adapun jika ada bangkai itu mengubahkan ia akan dia, misalnya bangkai terbuat lalat atau terbuat apa tadi nyamuk, bawa bangkainya begaul misalnya, dan jika sedikit obahnya sekali sedikit saja obahnya sekalipun, maka yaitu jadi dimaafkan. Jadi kalau dimaafkan, jadi dimaafkan daripadanya. Jadi bila dagingnya berbau dengan terbuat cacat mati misalnya berbau, itu kata kawan lagi dipakai dagingnya. Nanti misalnya ada berbau boleh dipakai. Dan demikian lagi jika dijatuhkan, nah dijatuhkannya digunakan pusing aja ke dalamnya, maka yaitu tiada dimaafkan. Jadi ketiga tiada, di sini ada tulisan tiada dimaafkan. Jadi kita perhatikan dalam tiada, nah itu bacaannya, maka yaitu tiada dimaafkan daripadanya jika tiada kejadian bangkai itu daripadanya. Jadi kalau dijatuhkan bersengaja, banyu di dalam banyu itu dibuat di gula, lalu bersambut gulanya, nah, itu bersengaja lah. Jadi yang isinya gula kita perlu kita buat banyu, kita tahu ada sambut saja, itu buat di banyu malahnya. Jadi di sini kalau bersengaja membuat di ember
ada ember buat dia anu samot atau dibuat cacat. Nah itu sengaja membuat, maka bahannya itu kata Allah yang dipakai tidak dimaafkan jika tiada kejadian bangkai itu daripadanya. Artinya bakau tadi daripada bangkai itu ya. Artinya jika tiada kejadian bangkai itu daripadanya, artinya bangkai itu bangkai dari lain dibuat sengaja ke dalam ember. Nah kalau bangkai itu daripadanya kami itu juga, nah itu kena dimaafkan. Maksudnya kayak apa? Maksudnya di dalam kita di banyu lah atau di ember, sekalinya berbau, sekali kita lihat di situ ada anu pacet itu di mana datangnya di banyu kebangnya asalnya. Nah itu tiada kejadian bangkai daripadanya. Jadi sini lagi bacanya, adapun jika ada kejadian bangkai itu daripadanya air itulah, maka itu dimaafkan daripadanya. Nah ini misalnya dalam ember ada kacat, kadang dibuat tidak ada, dibuat ada aja. Nah lalu ini mati, itu dimaafkan. Maka itu dimaafkan daripadanya. Dan demikian lagi jika dijatuhkan salah satu daripada segala hayawan tersebut itu ke dalam air atau benda yang cair pada ketika hidupnya, kemudian maka mati di dalamnya, maka itu dimaafkan juga. Jadi kalau waktu hidup dibuat itu dimaafkan juga, walaupun tidak dibuat mati di dalam situ. Tadi yang asal tadi yang tidak dimaafkan itu sudah mati, samutnya sudah mati, lalu dibuat dalam banyu, nah itu kalau dimaafkan. Tapi kalau samutnya masih hidup, kita buat dalam banyu, lalu mati, nah itu sendiri dimaafkan. Kanjeng Ibadah sendiri mendapatkan apa yang menjelaskan masalah samut adalah masalah binatang terbuat dalam banyu nih. Nah, jadi lagi bacaannya, jika dan demikian lagi jika dijatuhkan salah suatu daripada segala hayawan yang tadi bisa lalat samut adalah yang tersebut itu ke dalam air atau benda yang cair pada ketika hidupnya, waktu hidupnya dibuat dalam banyu, kemudian maka mati ia dalamnya, maka itu dimaafkan daripadanya, sama ada kejadiannya itu daripadanya air atau tiada, maka tiada menejiskan ia akan dia. Inilah yang diiktimatkan Syekh Hajar dalam kitab Tuhfah. Jadi kalau waktu hidup dibuat tekan lalu mati itu dimaafkan, tapi syaratnya binatang dari kada berdarah, ayam dibuat dalam ember, kalau matinya nanti sebenarnya itu kan ini samut lalat aja. Adapun sejak adalah dan ada barokah manfaatnya, mudahan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan hajat kita semua, amin ya rabbal alamin. Sirri walina di al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Sallallahu alaihi wa sallam.